Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat yang mana sering digunakan untuk ritual cuci bau. Lokasinya berada di dalam hutan seperti ini dan tersembunyi dari keramaian. Jadi hanya orang-orang tertentu dan hanya orang-orang yang memiliki keinginan khusus datang ke tempat ini. Selanjutnya kita akan meluncur ke lokasi tempat ritual cuci bau tersebut. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan kami diantar sama salah satu warga yang mengetahui lokasi keberadaan tempat ritual tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat sendiri setelah kita diberitahu informasi titik koordinat dari lokasi tempat ritual cuci bau tersebut. Selanjutnya kita menempuh dengan jalan kaki yang jaraknya juga lumayan jauh serta medannya tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2, yang mana di sini kita harus mengikuti arah arus sungai yang cukup bening. Biasanya di malam-malam tertentu atau di hari-hari tertentu banyak didatangi sama orang-orang dari luar daerah, mulai dari gadis perawan, istri orang maupun janda. Entah maksud apa tujuan mereka datang ke sini dengan melakukan ritual cuci bau. Mungkinkah ini bagian dari perawatan tubuh mereka karena mereka mungkin tak sanggup membayar di salon-salon kecantikan yang harganya cukup mahal, namun dari segi kualitas tempat ritual di tempat ini sama saja kualitasnya paling top tier. Kalian cukup membawa kembang setaman dan kembang 7 rupa serta tak lupa kembang kandil ya, dan kalian juga boleh membawa dupa, kemenyan dan minyak-minyak yang biasanya digunakan dalam ritual. Selanjutnya kita akan menuruni sungai ini, yang mana di hulu sungai ini terdapat tempat ritual yang banyak dilakukan oleh kalangan embake-embake. Bagi para penonton video ini yang memiliki istri ataupun memiliki anak gadis perawan, silakan ajak mereka guna melakukan ritual di tempat ini, yaitu ritual cuci bau. Bagi yang sudah lama menjanda bertahun-tahun, tentu bau kalian sudah kering dan perlu perawatan. Maka dari itu kalian yang menjanda datang pula ke tempat ini agar bau kalian tetap lembab dan basah.
Tempat ini juga menjadi sarana prasarana embake penjual krengsengan bekicot maupun embake pemandu karaoke agar mereka dapat penglaris saat menjalani profesinya, dan mereka biasanya datang ke sini bersama guru spiritual, entah itu ustadz, entah itu dukun. Yang jelas mereka datang ke sini untuk melakukan mandi kembang. Karena lokasi tempat ritual cuci bau ini di alam terbuka dan di tengah hutan, maka kalian juga perlu waspada dan hati-hati, karena khawatirnya di daerah sini masih menjadi habitat ular kadut atau ular tanah, bahkan ular weling. Tak hanya ular yang berbisa saja, namun ular yang tak memiliki bisa pun juga sering muncul di seputaran tempat ini, entah itu berjenis piton ataupun sanca. Yang jelas mereka juga biasanya ke tempat ini. Maka dari itu kalian kalau datang ke sini harap membawa peralatan, ya maksudnya keamanan diri kalian. Kemunculan hewan-hewan melata itu biasanya mulai ada di seputaran bagian bawah maupun di bagian atas pepohonan kawasan tempat ini, yang mana kadang di balik daun-daun kering tersebut terdapat ular viper tanah, sedangkan di atas ada ular piton, dan tepat di hadapan kita itu merupakan grojokan watu suruk. Namun sayang 1000 kali sayang, saat kita datang ke sini aliran dari grojokan watu suruk di tempat ini terhenti, mungkin karena saat ini musim kemarau sehingga airnya tak tampak. Namun apabila saat musim penghujan, di sini airnya cukup jernih. Bahkan banyak sekali orang-orang ritual di tempat ini. Kalau kita amati betul-betul grojokan watu suruk tersebut, memang bentuknya mirip suruk ya, yang becek karena sering disentuh. Maka dari itu nama tempat ini merupakan sebutan ritual cuci suruk. Untuk menghindari gigitan nyamuk-nyamuk di tempat ini, kalian membakar dupa maupun kemenyan, sekaligus dupa-dupa tersebut juga kalian jadikan sebagai aroma terapi saat proses uap bau kalian. Saat melaksanakan ritual prosesi cuci suruk di tempat ini, kalian tidak boleh menggunakan sabun maupun deterjen. Jadi kalian harus membawa batu untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel di area sekitaran suruk kalian. Di area sumber mata air ini kalian cukup menaburkan bunga 7 rupa, sekaligus kalian membaca doa serta munajat mantra, berharap apa yang seperti yang kalian inginkan. Apabila kalian ingin rapat, pasti akan rapat. Apabila pengen laris, maka akan cepat laris. Dan apabila pengen cepat jodoh, maka cepat dapat jodoh.